Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvinita dengan NRP 50262312226 dari kelas PSOB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lab 6.2.7 yaitu build a sample web app in a Docker container. Nah, di sini langsung kita buka aja labnya. Nah, di sini terdiri dari 6 part, yang mana part 1 itu kita bakal melaunching device CFM-nya, lalu kita akan membuat simple bash script, membuat sampel web app, terus kita akan mengkonfigur web app dengan menggunakan website files, terus selanjutnya kita akan membuat script bash untuk nge-run Docker containernya, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk nge-build, run, and verify the Docker container. Kalau gitu langsung saja kita mulai ke part yang pertama. Untuk part yang pertama yaitu kita melaunching device CFM-nya. Di sini saya langsung membuka VirtualBox yang telah saya punya. Lalu kita buka aja. Oke, karena device CFM-nya di sini sudah terbuka, kita akan lanjut ke part yang kedua. Part yang kedua yaitu kita akan membuat simple bash script. Nah, di sini kita bakal belajar dasar-dasar dari scripting bash-nya itu sendiri. Nah, di sini step pertama kita akan membuat script bash yang kosong dulu. Di sini bisa kita buka terminalnya. Lalu kita salin link. Ini untuk mengarahkan ke direktorinya, yaitu ke folder devnet source dan sample script app. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan kode touch user script input.sh. Nah, untuk kodenya ini itu untuk membuat file baru ya. File baru bernama user script input.sh-nya itu. Terus selanjutnya di step yang kedua kita diminta untuk membuka filenya dengan nano text editor. Di sini kita ikutin aja, kita salin nano user inputnya. Oke. Nah, di sini baru kita bisa buka filenya. Soalnya masih nggak ada isinya, jadi masih kosong seperti yang tadi disebutin, yaitu empty bash script-nya aja. Jadi benar-benar masih kosong. Terus selanjutnya di step yang ketiga ini kita akan menambahkan shebang di paling atas script-nya. Nah, shebang itu tuh fungsinya buat ngasih tahu kalau misalnya sistem di script-nya itu tuh harus dijalanin menggunakan shell bash. Jadi kita bisa tulis aja ini di paling atas. Oke, selanjutnya di step yang keempat kita diminta untuk menambahkan command bash simple di dalam scriptnya, yaitu echo strip n enter your name. Kemudian nanti kita akan membaca username itu siapa, lalu akan di print your name is siapa username-nya. Di sini kita salin dulu, lalu kita taruh di bawah sini. Nah, dengan menggunakan echo strip n ini untuk menampilkan teksnya. Jadi teks yang akan ditampilkan yaitu enter your name. Oke, selanjutnya karena udah kita masukin di dalam scriptnya, kita diminta untuk exit nanonya dan save scriptnya dengan cara press CTRL-X, lalu Y, lalu kemudian enter. Oke, coba kita ikutin ya. CTRL-X, udah, terus Y, lalu kita pencet enter. Nah, oke. Jadi itu udah tersimpan di scriptnya tadi. Terus langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk nge-run scriptnya dari command, dari line-nya ini. Langsung aja kita tulisin bash user script input.sh. Nah, fungsinya ini yaitu kita nge-run ya. Dan hasilnya ini beneran muncul tulisan enter your name. Kita kasih nama, karena di sini contohnya Bob, kita kasih contoh Vivi aja. Enter. Nah, baru ada tulisan your name is Vivi. Berarti untuk stepnya ini kita sudah bisa berhasil karena udah bisa menampilkan hasil yang ada di dalam scriptnya. Nah, selanjutnya di step yang ketujuh ini kita akan mengubah permissionnya. Step yang ketujuh kita akan mengubah
filenya ini biar bisa di-execute oleh semua user. Nah, kita akan menggunakan ls-1, min L ya di sini. ls-L user strip input.sh. Nah, oke. Jadi di situ fungsinya untuk apa? Buat izinnya itu tuh biar hanya read dan write aja untuk kode yang pertama ini. Nah, oke. Jadi tulisannya tuh RW lalu R. DKSC Maret. Nah, di sini merupakan detailnya ya. Kemudian selanjutnya di sini juga kita akan menggunakan kode chmod a+x user input juga. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat mengubah executable-nya. Jadi dengan chmod a+x itu kita udah punya izin si x-nya, atau bisa dibilang filenya ini udah bisa dieksekusi secara langsung gitu. Nah, di sini kan tidak terjadi apa-apa ya. Kita langsung aja ke step yang berikutnya. Kita lakukan hal yang sama juga, ls-L user strip input.sh. Nah, di sini hasilnya itu berubah. Jadi rwx r-x. Jadi aksesnya itu berubah. Jadi semua orang itu bisa mengakses atau bisa dibilang nge-execute filenya ini. Oke, kita akan lanjut ke step yang ke-8, yaitu kita akan merename filenya atau di-remove di .sh extension-nya. Nah, di sini kan nama file kita itu user strip input.sh ya. Kita akan menghapus .sh-nya, jadi namanya itu hanya user strip input aja. Dengan cara apa? Di sini kita menggunakan perintah mv. Nah, di sini berarti arti dari kodenya itu remove user strip input.sh menjadi user strip input aja. Nah, di sini kan sama, tidak berubah menjadi apa-apa gitu kan. Nah, pas kita coba cek lagi, pasti hasilnya itu tuh tidak ada .sh-nya. Nah, karena di sini perintahnya itu kita lanjut ke step yang ke-9, jadi langsung aja kita ikutin ke step yang ke-9. Kita akan mengexecute script dari command line-nya, atau bisa dibilang kita akan mengeksekusi secara langsung. Nah, cara mengeksekusinya di sini merupakan beda cara ya. Di sini kita menggunakan ./user strip input tanpa .sh, karena sebelumnya .sh-nya itu udah kita hapus. Nah, di sini untuk tanda ./nya itu berfungsi untuk memberitahu kalau misalnya user strip input itu letaknya ada di dalam folder, jadi bukan ada di luar gitu. Buat ngasih tahu si Linux, kita enter your name. Sekarang namanya berubah jadi Alfi misalnya, dan tulisannya akan menghasilkan your name is Alfi, seperti itu. Nah, kemudian di sini di step yang 10 kita diminta untuk explore lebih dalam lagi terkait tutorial bash lainnya biar makin paham terkait contoh-contoh bash dan juga ada games bash-nya juga. Oke, karena itu dari bagian explore, jadi kita bisa next aja ke part yang ketiga, yaitu part selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke part yang ketiga, kita akan create a sample web app. Nah, jadi di part ketiga ini kita bakal bikin aplikasi web sederhana yang bisa nampilin alamat IP pengunjungnya atau yang masuk ke web sederhananya ini. Untuk step yang pertama, kita akan menginstal Flash. Ya, kita langsung buka aja, terminal tadi kan juga masih kebuka. Kita pip 3 install Flash. Oke. Di sini kita tunggu sampai instalannya itu selesai semuanya. Oke, di sini udah selesai. Terus selanjutnya kita diminta untuk membuka sample app.py file. Kita bisa menggunakan VS Code, jadi langsung saya buka aja ke VS Code. Oke, baik, di sini udah kebuka untuk yang diminta di step yang kedua, yaitu membuka sampel
_app.py. Nah, di sini kan masih kosong nih. Ada tulisan add to this file for the sample app lab. Jadi kita langsung nulis di filenya ini aja. Terus selanjutnya, kita akan menambahkan komen untuk mengimport metode dari Flash-nya. Oke, di sini ada from Flash import Flash dan untuk request ya. Jadi di sini kita bakal manggil library dari Flash sama request, yaitu buat ngambil data pengunjung. Terus selanjutnya kita akan ngebuat instance dari Flash-nya, dikasih nama name gitu. Oke, di sini udah benar. Kita buat variabel namanya itu sampel ya. Lalu di step yang kelima, kita nge-define method untuk nge-display client IP address-nya. Di sini kita ikutin aja sama yang sudah disediakan. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita pakai perintah add sample.root ya. Di sini artinya kalau misalnya ada orang yang ngebuka alamat utamanya atau rootnya itu bakalan ngejalanin fungsi dari main-nya, yaitu akan ada tulisan return you are calling me from. Nah, terus baru request remote-nya, address-nya gimana gitu. Terus step selanjutnya kita akan mengkonfigure app untuk nge-run lokal. Run lokal maksudnya kita mau ngetes biar kebaca lokalnya itu IP-nya berapa, portnya berapa, kayak gitu. Jadi langsung aja kita taruh di sini. Dan ini jangan lupa untuk menjoroknya itu harus disesuaikan, karena kalau enggak nanti filenya itu nggak bisa di-run ya. Oke, selanjutnya di sini di step yang ke-7 kita akan menyimpan dan nge-run dari sampel web app-nya itu. Nah, karena di sini udah kita salin semuanya yang ada di dalam script-nya ini. Habis itu kita save, lalu kita run aja menggunakan terminal dengan menggunakan kode Python 3 sample_app.py. Nah, di sini kita salin aja, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan menampilkan hasilnya keluar ya. Serving Flash app, sample app, terus ada warningnya juga. Dan di sini ada tulisan running on-nya itu di 0.0.0.0 8080 untuk portnya. Nah, terus kita akan lanjut ke step yang ke-8. Kita akan memverify servernya itu benar-benar berjalan atau tidak. Di sini tuh ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa buka Chromium, lalu ketikan ini, dan hasilnya itu bakal ada tulisan you are calling me from 127.0.0.1. Kalau gitu langsung aja kita coba. Di sini kita buka Chromium web browser. Ini untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu kita bisa langsung aja menggunakan terminalnya. Di sini kita coba dulu untuk yang di sini, enter. Nah, di sini kan menampilkan tulisan you are calling me from 127.0.0.1. Berarti ini berhasil untuk memverifikasi servernya itu berjalan. Sini aku close aja. Lalu kita kembali ke sini tapi menggunakan cara yang kedua, yaitu pakai tulisan Perl HTTP. Oke. Sini diminta untuk membuka terminal baru. Jadi kita buka terminal baru. Oke. Ini salah ya. Jadi jangan buka terminal baru. Kalau buka terminal baru berarti ini servernya lagi nggak dijalanin. Nah, di sini kan udah jalan dulu. Servernya udah jalan. Terus baru kita begini. Bentar. Di sini juga ada tulisan comment not found. Oh, berarti di sini ada yang salah nih. Filenya itu modulnya nggak kebaca, ada tulisannya error. Oh, address already in use. Berarti gara-gara tadi kita udah nge-use ya, makanya nggak bisa. Nah, habis itu kita diminta untuk ctrl-c buat di stop dulu deh servernya. Kan udah di stop ya berarti. Coba kita running dulu. Di running tadi belum kita running ulang ya di sini.
Nah, di sini masih ada tulisan error juga. Kenapa masih error nih? CTRL-C. Oke, udah CTRL-C. Di sini juga udah CTRL-C. Coba kita bersihin dulu terminalnya. Kita pakai terminal baru. Oh alah, di sini masih nyala ya guys ya, makanya nggak bisa. Jadi kita CTRL-C dulu di sini. Nah, oke. Coba kita ulang. Nah, karena tadi kita udah coba cara yang pertama itu pakai Chromium, kita akan nyoba ke cara yang kedua, yaitu pakai comment URL-nya itu sendiri. Caranya itu sama, kita pertama nih harus masukin ke servernya dulu. Nah, di sini kan udah running. Nah, kalau dia udah running, open another terminal Windows. Jadi kita disuruh ngebuka Windows baru. Buka terminal baru, new terminal. Oke, ini new terminal. Terus kita tulis curl http, ya ini pokoknya kita. Nah, sini ada tulisan. Oh salah, belum kesalin ternyata. Makanya di sini kan tulisannya lagi jalan gitu servernya. Coba ya kita tulis. Nah, hasilnya itu juga sama, akan menampilkan tulisan you are calling me from 127.0.0.1. Berarti untuk memverify server runningnya ini kita sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke step yang terakhir, step yang ke-9, kita diminta untuk stop servernya lagi. Nah, kita kembali lagi ke terminal yang kita nyalain, lalu kita CTRL-C. Oke, baik. Berarti udah selesai untuk part yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke part yang keempat. Pause dulu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke part yang keempat, yaitu configure the web app to use website files. Nah, jadi di sini, di step yang pertama, kita disuruh explore directory yang bakal kita gunain. Nah, di sini tuh ada namanya templates katanya. Kita buka dulu templates-nya, lalu ke index HTML-nya. Nah, ini isinya ya, isi yang kayak ada di sini. Terus untuk di dalam sini itu isinya bakalan ada tulisan nih yang dikuningin, request remote address. Nah, jadi request remote address-nya ini bakalan menampilkan sesuai alamat IP pengunjung berdasarkan laptopnya masing-masing gitu. Nah, karena kita udah ngebuka ini, oh ya, di sini kalau di perintah nomor 1 kita menggunakan cat ya. Cat itu untuk ngebuka filenya, untuk ngebaca filenya. Jadi mungkin bisa kita ikutin aja, kita cerita lagi buka sampel app, terus kita masukin cat template index HTML. Jadi sama aja fungsinya buat membuka tuh. Hasilnya sama. Di sini ada request remote address-nya. Oke, habis itu kita jadiin static, bukan kita jadiin static, kita buka yang static style CSS-nya. Nah, di sini ada tulisan background-nya itu light steel blue, berarti nanti untuk background-nya itu, layarnya itu akan berwarna biru muda. Next, kita akan mengupdate Python code yang udah ada di sampel webnya. Kita akan nambahin from flash import render template. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk memanggil library render template-nya itu. Terus di bagian bawahnya ini, dev main, kita masukin ini. Return-nya kita ubah jadi render template-nya tadi. Di sini. Salah. Kan kalau sebelumnya itu langsung menampilkan tulisan kayak gini kan. Tapi sekarang kita rubah. Jadi kita mainin function render template-nya yang ada kode-kodenya itu di index.html. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa CTRL-S aja atau di save.
Terus untuk bawahnya ini sama persis ya, jadi kayak nggak ada yang diubah, kita ikutin aja. Kayak yang di sampingnya. Udah, CTRL-S, simpan lagi. Oke, di step ketiga kita disuruh menyimpan dan run scriptnya itu. Tadi udah kita simpan, sekarang kita run dengan menggunakan kode Python 3 sample_app.py. Di bawah sini kita salinin aja, lalu klik enter. Nah, oke. Di sini juga terrun lagi, sama kayak tadi, ada tulisan warningnya, terus running modenya juga. Ada tulisannya 0.0.0.0, 8080 untuk portnya. Nah, di sini kalau misalnya error, berarti server yang tadi itu belum kita matiin, tapi sebelumnya kan kita udah matiin CTRL-C kan, jadi udah aman aja. Lanjut, kita akan memverify programnya ini apakah benar-benar running atau enggak. Sama seperti sebelumnya, kita akan ngebuka Chromium dan apakah tulisannya itu bakalan kayak gini, you are calling me from 127.0.0.1 atau tidak. Nah, karena kita ini lagi di terminal, jadi kita bakal ngelakuin cara yang kedua dulu ya. Cara yang B dulu, kita bakal pakai curl HTTP. Oke, diminta untuk terminal baru, lalu kita kasih coding. Nah, di sini yang dihasilkan kayak gini kan, karena dia berupa HTML dan tulisannya itu kayak ada head-nya apa, sampel app-nya ini sebagai title, terus ada style sheet-nya. Jadi dia menampilkan ada huruf besarnya, huruf kecilnya, itu seperti kode-kode yang ada di HTML pada umumnya. Dan untuk tulisan you are calling me from 127.0.0.1 ini menggunakan H1 atau yang dimana itu tulisannya itu adalah tulisan besar ya, jadi kayak tampilannya itu tulisannya jadi besar. Nah, kalau kita pengen tahu visualnya itu kayak gimana, kita langsung coba aja di Chromium. Kita bisa buka lagi Chromium-nya, lalu kita enter yang ini. Ya, nah di sini tulisannya sama persis kan, kayak yang udah disebutin tadi. Backgroundnya itu bakalan ada warna biru muda, terus tulisannya itu juga jadi lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Nah, berarti di step yang keempat ini kita telah berhasil untuk memverifikasi kalau program yang kita buat ini telah running dan telah berhasil. Oke, lalu di step yang kelima kita diminta untuk stop servernya kembali. Di sini kita close dan kita balik lagi ke yang ini, CTRL-C. Nah, kalau udah kayak gini berarti servernya udah berhasil kita stop. Dan kita akan lanjut ke part berikutnya. Oke, untuk part selanjutnya, part yang kelima, yaitu kita akan create a bash script to build and run a Docker containernya. Nah, di sini untuk step yang pertama itu, kita akan membuat temporary direction di store-nya itu. Kita diminta untuk membuka file sampel strip-app.sh-nya. Sini kita buka aja. Lalu habis itu kita diminta untuk menempelkan ini di dalam filenya ya. Langsung aja kita salin ke sini. Oke. Lalu di step keduanya juga di sini kita salinin untuk website directory-nya sama sampel-sampelnya. Nah, di sini biar terlihat rapi sama udah siap dibungkus sama si Docker-nya itu nanti. Terus, untuk di step yang ketiga, kita akan membuat Docker file-nya. Nah, di bagian buat Docker file-nya ini, kita pakai perintah echo. Echo itu buat nulis file instruksi bernama Docker file-nya. Di sini kita salinin aja dulu satu-satu. Oke. Terus habis itu ini kita salin juga. Di swipe aja. Itu alarm zuhur gak sih? Dan di enggak usah.
swipe ke atas. Ya. Nah, di sini kalau misalnya udah kita salin semuanya, ini kan kayak kode-kode yang bakal kita masukin di filenya itu. Jadi intinya itu kita bakal pakai Python-nya itu buat base image Python, terus kita akan nge-run pip install flash-nya juga nih di sini. Itu buat nge-install flash-nya di dalam kontainernya itu nanti. Terus untuk kode-kode yang copy-copy ini kayak copy sample, copy static, copy templates. Nah, itu buat masukin web kita ke dalam foldernya. Foldernya itu adalah di home, terus my app, terus di sini kan udah ada nama filenya masing-masing kan, static, templates, terus juga di sini udah dimasukin ke direktorinya. Dan yang terakhir yaitu di bagian expose-nya ini, expose sama cmd, kita bakal ngebuka port dari 8080, terus kita kasih tahu ke dockernya buat ngejalanin script Python kita pas kontainernya itu udah nyala. Oke, next selanjutnya ke step yang keempat. Di sini kita nge-add comment lagi buat sampel app-nya. Itu ada cd tembir docker build script t sample app. Sini kita salinin juga aja. Taruh di dalam file yang sama. Nah, di sini kalau misalnya udah, kita ngasih namanya juga sample app ya. Kita kasih nama sample app. Lanjut ke step yang kelima. Step yang kelima ini kita akan memulai kontainer dan memverify apakah dia benar-benar running atau belum. Dan di sini kita bakalan jalanin file kontainernya itu pakai kode ini, docker run. Nah, di sini kita masukin juga ke kodenya. Terus di bawahnya lagi, di sini kita masukin docker ps min a. Nah, di sini kenapa kita pakai min d ini buat biar sistemnya itu berjalan di background aja. Terus kalau untuk yang p-nya ini untuk apa? Yaitu buat di portnya 8080, jadi buat nyambungin ke portnya. Terus sama kita kasih nama ini sample running aja. Dan yang di akhir di sini kita nampilin statusnya itu pakai docker ps min a. Oke, kalau udah di step yang ke-6 kita diminta untuk nge-save script base-nya. Kita ctrls aja. Dan oke, di sini udah kita save semuanya. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke part yang ke-6. Lalu yang terakhir di sini ada part yang ke-6. Kita akan build, run, and verify the docker kontainernya. Di sini kita bakal ngebuktiin apakah script otomasi yang udah kita buat tadi itu benar-benar berjalan atau enggak. Nah, di sini step yang pertama itu kita bakal nge-execute script yang telah kita buat tadi. Di sini kita pakai kode ini ya, pakai bash. Karena bash ini buat ngebuka file-filenya itu. Di terminal sini kita salinin dan klik enter. Nah, di sini akan kita tunggu dulu sampai menampilkan semuanya. Di sini dia akan menampilkan image from docker file. Jadi emang prosesnya itu tuh tahapannya satu-satu. Dia ngebangun kontainernya kayak langkah demi langkah gitu. Nah, oke, di sini udah semua kayaknya ya untuk yang bagian ini. Nah, di sini ada tulisan error response from daemon. Get register docker bla 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 bla. Berarti ada yang salah di sini. Soalnya ada tulisan request cancel. Oke, di sini kan ada tulisan salah ya. Coba kita running sekali lagi. Apakah masih error juga? Atau enggak? Unable to find image sample app let's locally. Nah, di sini nggak muncul. Tolong, kenapa nggak muncul? Tahan dulu, tahan. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke part yang ke-6, build, run, and verify the docker container. Nah, untuk step yang pertama ini kita akan mulai dari mengeksekusi bash script-nya.
kita akan menjalankan untuk kodenya itu menggunakan bash ini. Kan sebelumnya kita udah membuat scriptnya ini. Nah, kita langsung jalanin aja. Jalanin perintahnya. Nah, oke. Di sini tuh akan jalan pelan-pelan ya. Jadi kayak akan pelan-pelan nge-pull image Python, install flashnya, sampai ngebangun kontainernya selangkah demi langkah. Terus nanti harusnya di akhir itu bakalan ada muncul kayak semacam tabel karena kita udah menggunakan Docker ps -a nya ini. Jadi bisa kita tunggu aja. Jadi di sini udah tampil hasilnya, cuma ternyata ada error setelah lagi ngedownload. Jadi di atasnya tuh lagi mulai step 1, step 2, terus pas lagi download ternyata malah error. Nah berarti ini VM-nya itu kayak nggak kuat gitu, karena mungkin keberatan ya. Jadi di sini saya mencoba untuk ngapus dulu untuk beberapa file yang udah ke-download sebelumnya. Kayak di sini Dockernya itu ternyata udah ada, jadi dihapus dulu. Terus di sini juga ternyata masih kosong ya, di sini nggak ada. Pokoknya dihapus dulu semuanya. Terus habis itu karena khawatir pastiran itu hasilnya merah lagi, error lagi. Jadi di sini saya mencoba mengganti Python-nya itu menjadi versi 3.9 yang lebih slim. Jadi biar lebih ringan pas filenya ini jalannya. Sama di atas ini saya tambahin buat ngehapus file-file yang sebelumnya udah ke-download. Kayak di sini sample running, kalau misalnya udah ada, jadi bisa di-download dulu dan juga di-stop. Kayak di sini coba saya save lagi. Lalu saya coba untuk run kembali menggunakan kode bash sample strip-app.sh. Semoga yang ini bisa berjalan dengan berhasil dengan baik. Nah, di sini untuk step-stepnya sudah berasal semua, mulai dari step 1 hingga step 7. Dan di sini hasilnya sudah terlihat. Di step 7 ini kan tulisannya CMD Python 3, di sini juga sudah sama. Lalu untuk penempatan file sample underscore app.py-nya juga sudah ada di dalam home dan di dalam folder my app. Terus untuk successful-nya di sini yaitu ini kodenya. Dan untuk kontainer ID-nya yaitu 5E873E, pokoknya ini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke step yang kedua. Untuk step yang kedua ini kita akan menginvestigate running Docker kontainernya ini dari web app-nya. Nah, di sini kita diminta untuk membuka tempdir-nya directory dengan menggunakan ls tempdir. Di sini. Nah, oke. Jadi di sini untuk sampel underscore app.py-nya itu udah masuk ya, ada tulisan Docker file-nya, dan ini tulisannya itu static templates. Lalu kita akan membuat bash script-nya itu dari Docker file. Kita buka dengan menggunakan perintah cat. Di sini. Nah, di sini kan udah terlihat hasilnya itu ada tulisannya dari Python berapa, dan untuk kode dari lab Cisco-nya itu sendiri saya melakukan perubahan dari Python-nya itu saya menggunakan 3.9 slim, itu biar lebih ringan di virtual machine-nya. Lalu di sini ada tulisan static sama templates. Oke, ini expose-nya juga sama, portnya itu 8080 dan CMD Python 3 ini sama persis. Oke, selanjutnya ini kita akan melihat output dari Docker ps -a nya. Kita langsung salinin aja kodenya. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke bagian yang D. Kita diminta untuk masukin kode curl-nya ini. Nah, di sini kita bisa melihat message you are calling me from 172.17.0.1 kalau misalnya filenya berhasil. Nah, di sini kan terlihat kalau misalnya file HTML-nya itu kebuka. Jadi ada tulisan title-nya itu adalah sample app, terus di sini juga ada tulisan static
style CSS-nya seperti yang tadi, itu warna background-nya itu biru muda, dan ada tulisan "You are calling me from 172.17.0.1". Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengecek IP address-nya. Langsung aja kita ketikkan di terminal dan klik enter. Nah, di sini akan muncul output yang cukup banyak. Terus untuk di bagian sini kita bisa melihat IP address-nya, yaitu sama persis 127.0.0.1. Dan untuk yang bagian paling bawahnya ini di inet-nya, kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini juga sudah menampilkan inet 1.72.17.0.1. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke step yang ketiga. Untuk step yang ketiga, kita akan mengakses dan mengeksplor running kontainernya. Di sini kita baca perintahnya dulu. Kita enter docker execute commands. Oke, kita tulisin ini ya di kode terminalnya. Melihat sudah melihat sebenarnya tertulis di sini, kita bisa recall base script-nya /x/ ada _f.py, terus dia static. Ini juga sama. Oke, selanjutnya kita step yang keempat, stop and remove the data. Dan di sini kita akan stop running. Nah, di sini udah berarti udah selesai. Hasil exit ya, ada tulisannya 11. Kita bisa restart stop kontainernya pakai docker start command. Oke, karena ini udah kita coba. Nah, untuk permanent remove kontainernya itu sama stop dulu. Caranya pakai command docker rm. Sini kita ulang lagi, stop server running. Server running. Selesai ya. Oke, dan yang terakhir kita docker udah tutup semua karena kita udah pakai docker misalnya dokternya statusnya ini itu udah masuk. Dari
Baiklah, sekian.